Salam Pantekosta. Haleluya. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia Pantekosta Poso, pada saat ini kita akan mengikuti mata kuliah Teologi Perjanjian Lama atau disingkat dengan Teologi PL. Letak mata kuliah Teologi PL ada pada rumpun Biblika. Teologi Biblika bersifat historika, progresif, kontekstual, dan alkitabiah. Dalam kanon Ibrani digolongkan menjadi Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sedangkan dalam kanon baru digolongkan menjadi Torah, sejarah, sastra, dan nubuatan. Sejarah Perjanjian Lama merupakan suatu periode yang dicatat oleh Alkitab dalam suatu kesatuan perjalanan yang panjang di mana terdapat rencana Allah yang dahsyat dari kekal sampai kekal. Namun rencana ini dimulai dari Adam sampai terbentuknya bangsa-bangsa menjadi pembuka sejarah dunia. Mari kita akan mengikuti mengenai standar kompetensi yang akan kita ikuti dalam presentasi ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mendalami pokok teologi PL dalam relevansi kehidupan pelayanan masa kini. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan perkembangan teologi PL. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengenal dan memahami metodologi PL. Dan yang ketiga adalah mahasiswa memahami dan mampu menguraikan tema-tema PL. Sedangkan metode yang dilaksanakan pada kuliah online maupun offline ini adalah mahasiswa harus mendengarkan presentasi dari dosen mata kuliah dan kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan kemudian yang berikut adalah mengikuti Zoom meeting dengan schedule yang sudah kita sepakati bersama. Dan kemudian tugas-tugas yaitu dalam hal ini saya memberikan satu tugas sekaligus penilaiannya, yaitu meringkas pelajaran teologi PL dan kemudian juga hadir di dalam Zoom meeting dan aktif. Juga mahasiswa sekalian harus memperhatikan presentasi ini. Bila perlu nonton berulang-ulang kali supaya bisa mendapatkan makna atau arti yang sebenarnya dari perkuliahan kita ini. Kemudian standar penilaiannya nanti akan saya sesuaikan sebagai dosen mata kuliah. Tetapi hal ini kita akan mulai dalam tiga subtopik yang akan kita lewati pada kesempatan ini dalam presentasi video melalui YouTube ini. Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan teologi PL. Kemudian yang kedua adalah multiwajah teologi PL atau metodologi dari teologi PL. Kemudian yang ketiga adalah tema-tema PL. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan teologi PL. Sejarah teologi PL
sejarah Perjanjian Lama merupakan suatu periode yang dicatat oleh Alkitab. Ini merupakan suatu perjalanan panjang dari kesatuan Alkitab, di mana terdapat rencana Allah yang dahsyat yang dimulai dari Adam sampai dengan atau sampai kepada terbentuknya suatu bangsa. Sebagai pembuka dari sejarah dunia, otoritas Perjanjian Lama dapat dilihat dari suatu pengakuan dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Untuk memulai babak baru dalam memberikan pemahaman dasar bagi manusia tentang maksud kedatangannya, Yesus Kristus Tuhan kita banyak sekali mengutip tulisan-tulisan PL. Kemudian hal ini dapat ditemukan dalam kitab Injil. Juga Rasul Paulus, sang misioner, yang juga seorang penulis kitab PB yang paling banyak. Ia menyatakan tentang tulisan-tulisan PL. Tulisannya yang terkenal terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 yang disebut dalam teks aslinya Passagraphe Theopneustos, yang berarti segala tulisan adalah nafas Allah, ilham Allah. Jadi tulisan PL juga adalah Theopneustos, ilham Allah. Demikian halnya dengan rasul-rasul gereja mula-mula dan juga yang lainnya yang menulis kitab Perjanjian Baru. Mereka semua mengakui tentang otoritas dari tulisan Perjanjian Lama. Perkembangan ilmu teologi PL sebelum reformasi. Kita melihat perkembangan dari ilmu teologi PL ini sebelum reformasi, pada masa reformasi dan seterusnya. Kita mengikuti sebelum reformasi, ya. Yang pertama adalah di situ kita melihat juga peran dari komunitas Qumran. Asal mula teologi PL harus dikaitkan dengan komunitas Qumran. Komunitas Qumran telah menafsirkan materi-materi teologi PL, kemudian menulis komentar dari beberapa kitab PL, dan menyanyikan beberapa himne berdasarkan tema-tema PL. Mereka memandang diri sendiri seolah-olah hidup di masa lampau dan percaya bahwa PL sedang digenapi dalam pengalaman-pengalaman mereka. Mereka percaya bahwa nubuatan-nubuatan PL berisi sesuatu yang misterius, yang maknanya dinyatakan atau dinubuatkan melalui pemimpin gereja. Artinya bahwa nubuatan-nubuatan PL itu dinyatakan maknanya atau dibukakan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Namun dalam catatan khusus, mereka berbeda dengan komunitas gereja mula-mula dalam hal nubuatan Mesias. Bagi komunitas Qumran, nubuatan tentang Mesias sedang dinantikan. Namun bagi komunitas gereja mula-mula, nubuatan Mesias adalah sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah bidat marcionisme. Pada intinya konsep pemikiran marcionisme terdapat atau terhadap Perjanjian Lama adalah Allah Perjanjian Lama sama sekali berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Pandangan teologi PL ini ada kaitannya dengan filsafat Gnostik, di mana Gnostik menganggap bahwa alam memiliki dualisme, yakni materi dan non-materi. Alam secara materi adalah jahat. Itu menurut pandangan filsafat Gnostik. Kemudian kita maju pada
bagian yang ketiga adalah gerakan Renaissance. Sebelum Renaissance, ada masa kegelapan di mana kekristenan sudah mengabaikan otoritas Alkitab. Mereka hanya bergantung pada kata bapak-bapak gereja. Sedangkan pada masa Renaissance, para tokoh sudah melakukan tafsir terhadap kitab suci. Kemudian, sejak atau masa reformasi, dalam bagian ini, yang pertama adalah zaman reformasi sampai pietisme. Jadi kita berbicara tentang perkembangan teologi PL, ya. Salah satu penekanan gerakan reformasi adalah sola scriptura, yang berarti hanya berdasarkan Alkitab saja. Gereja reformasi memberi sumber bagi perkembangan teologi Alkitabiah yang menafsirkan Alkitab itu sendiri. Istilah teologia Alkitabiah dipakai dalam dua arti. Yang pertama adalah teologi yang ajaran-ajarannya bersumber pada Alkitab dan dasarnya adalah Alkitab. Kemudian yang kedua, teologi dikandung oleh Alkitab itu sendiri. Kemudian kita melihat lagi perkembangan teologi PL pada zaman pencerahan. Zaman ini diawali dengan munculnya ilmu pengetahuan modern yang berhasil menentang teori-teori tradisional tentang alam semesta. Di antaranya, yang pertama kita kenal dengan Copernicus. Pada tahun 1473 sampai dengan 1543 yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta, jadi bukan bumi. Ini adalah satu perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pencerahan. Kemudian yang kedua, saya memunculkan nama Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton itu pada 1642 sampai 1727, di mana yang mengatakan bahwa alam berputar menurut hukum alam saja. Kemudian yang ketiga adalah Lord Herbert atau Thomas Hobbes tahun 1588 sampai dengan 1679, yang menyatakan bahwa yang menyingkirkan mujizat di dalam sejarah dan alam. Pada zaman pencerahan ini muncul hermeneutik baru, yaitu metode penelitian sejarah yang hingga kini tetap bertahan dalam teologi liberal. Gerakan ini juga berdampak pada penggunaan kritik sastra yang radikal terhadap Alkitab. Pada dasarnya, rasionalisme diarahkan untuk meninggalkan pandangan ortodoks tentang penglihatan atau tentang tentang pengilhaman Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab digolongkan sebagai dokumen kuno, sama seperti dokumen-dokumen lainnya. Kemudian kita melihat perkembangan teologi PL setelah zaman pencerahan sampai dengan zaman teologi dialektik. Itu abad yang ke-19. Setelah zaman pencerahan, teologi Alkitabiah terpisah dari teologi dogmatik karena dipandang sebagai suatu disiplin ilmu sejarah sebagaimana ilmu sejarah pada umumnya. Dalam perkembangannya, ilmu filsafat jauh mengungguli ilmu-ilmu sejarah. Akhirnya, ilmu pengetahuan yang konservatif menjadi mati karena dilakukan berdasarkan pendekatan dari sudut pandang sejarah agama-agama. Yang keempat adalah kebangkitan kembali teologi PL. Pada tahun 1921, rasa tertarik pada teologi PL bangkit kembali.
ketika Rudolf Kittel berbicara di Leipzig di hadapan kelompok sarjana Perjanjian Lama dengan tema The Future of Old Testament Science, yang berarti masa depan dari perjanjian atau masa depan dari sains Perjanjian Lama atau ilmu pengetahuan mengenai Perjanjian Lama. Kittel memberi penekanan pada kekurangan penelitian literal dan histori tentang PL dan terpanggil untuk membuat tentang nilai agama secara khusus di dalam PL. Ia pun mengatakan bahwa sarjana harus membuat presentasi yang sistematis tentang esensi dari agama PL dan menyelidiki kedalaman rahasia ilahi sebagai landasan. Sebagai catatan khusus bahwa perjuangan ini dilakukan saat terjadi antirasisme terhadap orang Yahudi yang sesungguhnya pelaku sejarah dalam teologi PL. Jadi kita melihat dalam sebuah perkembangan yang cukup panjang, hal-hal yang luar biasa kita lihat di sini, dan kemudian kita akan menuju pada bagian-bagian berikutnya. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu metodologi teologi PL. Sebenarnya ada banyak metodologi yang dituliskan oleh para sarjana PL, tetapi hanya dikemukakan 4 metode penting. Yang pertama adalah metode deskriptif historis. Ahli teologi Alkitabiah harus memusatkan perhatian pada soal menguraikan arti asli dari ayat dan bukan makna ayat itu untuk masa kini. Yang pertama melalui pendekatan deskriptif oleh ahli teologi biblika, dan yang kedua melalui pendekatan normatif yang dipakai oleh para ahli teologi sistematika. Maksud saya ini dipakai oleh para ahli teologi sistematika. Mencari arti asli dari ayat bukan sekedar menemukan arti asli ayat Alkitab itu dalam konteks kanonik Alkitabiahnya, melainkan merupakan suatu rekonstruksi historis. Rekonstruksi historis atau arti asli dari ayat artinya memahami Alkitab sebagaimana dibatasi oleh waktu dan lingkungan atau sosial kulturalnya, ya, di antara agama dan bangsa lain saat Alkitab itu pertama kali ditulis. Untuk memahami makna ayat itu untuk masa kini dibutuhkan penafsir teologis. Penafsiran teologis adalah penerjemahan ayat yang telah direkonstruksi secara historis ke dalam situasi dunia modern. Langkah ini bersifat menafsirkan, tentu dipengaruhi oleh pandangan hidup dan filsafat sang penafsir. Kemudian yang kedua adalah metode didaktik dogmatik. Ini merupakan metode tradisional dalam mengorganisir teologi PL dengan pendekatan yang dipinjam teologi dogmatik yang disistematiskan. Misalnya teologi atau ilmu tentang Allah atau teologi proper, kemudian antropologi atau tentang manusia, dan juga soteriologi, yaitu keselamatan. Sketsa ini digunakan oleh Lawrence Bauer pada tahun 1796. Kemudian pada abad ke-20
dipertahankan oleh Dentan dengan karyanya yang terkenal, yaitu The Knowledge of God in Ancient Israel, atau artinya pengetahuan Allah di masa Israel kuno. Itu tahun 1968. Kemudian kita juga mengenal metode progresif genetis. Metode ini dipahami sebagai pembeberan penyataan Allah sebagaimana disajikan oleh Allah. Perkembangan historis dari penyataan Allah dibuktikan dalam periode-periode dan era-era penyataan ilahi yang ditetapkan secara benar sesuai dengan garis-garis pemisah yang dibuat oleh penyataan itu sendiri. Penyataan ilahi yang berpusat pada perjanjian yang Allah buat dengan Nuh, Abraham, Musa, dan melalui Kristus yang kesemuanya menunjukkan kebenaran organik dan anatomi dari Alkitab. Kemudian metode yang keempat yaitu metode diakronis. Metode ini dikembangkan sekitar tahun 1930-an. Salah seorang pencipta metode ini adalah Gerhard von Rath. Ia berusaha menceritakan ulang kerikma atau pengakuan PL yang terungkap lewat metode sejarah tradisi diakronis. Metode diakronis ini mengemukakan teologi tentang jangka waktu dan stratifikasi sejarah bangsa Israel secara berturut-turut dengan penekanan pada tradisi-tradisi yang menyangkut pengalaman dan kepercayaan masyarakat agama secara berturut-turut. Teologi Alkitab dianggap sebagai disiplin ilmu sejarah murni yang mencatat dengan jujur berbagai kepercayaan masyarakat beragama tanpa mencoba untuk menilai hubungan yang mungkin ada antara peristiwa-peristiwa dan pikiran-pikiran ini dengan kebenaran-kebenaran atau dengan kebenaran-kebenaran keagamaan normatif yang permanen. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tema-tema PL. Tema-tema penting dalam teologi PL dapat kita lihat melalui 6 periode yang dibagikan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama adalah periode pertama. Temanya di situ adalah penciptaan manusia pertama, yaitu Adam, sampai Abraham. Ini dicatat di dalam kitab yang pertama, yaitu Kejadian pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebenarnya dalam pembagian kitab Kejadian ini ada 2 pembagian, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 11 yang kemudian diakhiri dengan kisah mengenai Nimrod. Tetapi dalam tema penting ini, penciptaan manusia pertama sampai dikaitkan dengan Abraham. Ini memiliki maksud yang penting. Jadi pasal 12 di dalam Kejadian itu merupakan transisi dari tema pada periode yang berikutnya, yaitu periode kedua. Tema dari periode kedua yaitu dari Abraham hingga terbentuknya suatu bangsa. Ini dicatat dalam Kejadian pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-50, di mana mengisahkan tentang eksodusnya Abraham dari keluarganya yang politeisme, yang menyembah banyak Tuhan, patung-patung. Kemudian dipersiapkan Tuhan untuk beralih kepada penyembahan kepada Tuhan saja, yang kita kenal dengan monoteisme. Kemudian periode yang ketiga, tema
adalah eksodusnya bangsa pilihan Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu dicatat ya dalam kitab Keluaran sampai dengan kitab Yosua. Dalam periode ini Musa mendapatkan 3 hal penting bagi bangsanya. Yang pertama adalah ilmu kepemimpinan rohani. Memang kita tahu bersama bahwa Musa ini sudah dididik di istana Firaun dalam kurun waktu usianya selama 40 tahun lamanya. Tetapi ia juga kemudian mendapatkan pewahyuan dari satu kepemimpinan spiritual, di mana dia lebih dahulu masuk kepada satu pembelajaran di padang gurun, ya, di satu padang di mana 40 tahun dia dibina dalam kepemimpinan spiritual. Tapi dalam prakteknya ini masa eksodusnya bangsa Israel dari Mesir kemudian menuju ke tanah Kanaan. Di situ dia mendapatkan ilmu kepemimpinan rohani yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah mereka mendapatkan undang-undang atau hukum Torah yang terbagi menjadi hukum moral, kemudian juga hukum yudisial dan hukum seremonial, yaitu upacara-upacara dalam pelaksanaan ibadah. Dan kemudian yang ketiga adalah di mana di situ didapatkan pewahyuan mengenai hari-hari raya. Ya, kita tahu persis bahwa 3 hari raya besar, ya. Paskah, Pentakosta, Pondok Daun-daunan yang kemudian dijabarkan menjadi 7 bagian besar. Mahasiswa sekalian bisa mempelajari secara khusus mengenai hari raya Israel. Kemudian periode yang keempat, temanya adalah masa kemerosotan iman. Itu dicatat dalam kitab Hakim-Hakim dan juga kitab Rut, di mana di sini ada jatuh bangunnya bangsa pilihan Tuhan. Waktu mereka sampai ke tanah Kanaan belum selesai karena Yosua meninggal dan kemudian kepemimpinan beralih kepada kepemimpinan hakim-hakim. Nah, di sini mereka berjuang dalam jatuh bangunnya, ya. Ini yang disebut dengan masa kemerosotan iman. Kemudian pada periode yang kelima, tema dari PL ini adalah kerajaan bersatu. Ya, itu dikisahkan dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel sampai dengan kitab 2 Tawarikh yang mengisahkan tentang kerajaan bersatu. Dalam kurun waktu 120 tahun, mulai dari Raja Saul sampai dengan Raja Salomo, jadi ada 3 raja yang memerintah, Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Nah, masih menyisikan persoalan kepemimpinan pada masa Raja Saul, sehingga bangsa Israel ini belum benar-benar ya mendapatkan perjuangan yang final. Tetapi pada masa kepemimpinan Daud, ia berhasil mempersatukan kerajaan ini dan kemudian diteruskan oleh anaknya Salomo, dan kemudian Salomo tinggal meneruskan satu cita-cita pembangunan bait suci yang sudah ada pada ayahnya Daud. Jadi kesimpulannya di sini adalah dalam kurun waktu 120 tahun mulai dari Raja Saul sampai Salomo, bangsa pilihan Tuhan berjuang dengan gigih untuk mempersatukan Israel, dan itu diakhiri dengan persatuan ya seluruh Israel pada masa pemerintahan Raja Daud. Kemudian periode yang keenam yaitu tema kerajaan terpisah. Kitab ya sejarah raja-raja Israel ini memuat tentang hal itu. Kemudian
bangsa ini menjadi terpecah menjadi dua. Ya, di dalam kitab sejarah raja-raja Israel, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara yang pertama-tama dipimpin oleh Yerobeam dengan mengambil ibu kota Samaria, dan kemudian kerajaan selatan ya yang terdiri dari dua suku. Kerajaan utara adalah 10 suku, kemudian kerajaan selatan 2 suku dipimpin oleh Rehabeam, dan ibu kotanya tetap Yerusalem. Kerajaan terpisah menjadi 2 bagian, yakni Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi di sini adalah peran para nabi dan penulis kitab nabi-nabi berperan pada masa ini untuk mengingatkan bangsa Israel sampai nanti pada masuknya satu masa yang baru, yaitu di mana kisah Yesus Kristus Tuhan kita yang dikisahkan pada perjanjian yang baru. Kiranya presentasi saya pada kesempatan ini bisa menjadikan acuan bagi seluruh mahasiswa untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang teologi PL, dan juga jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, dan kita akan melanjutkannya pada Zoom meeting sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati.